warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Ananda, kita lanjutkan materi KD 3.2 dengan indikator kerajaan Islam di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda, kita mulai materi kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh dua dinasti, yaitu dinasti Meurah Khair dan dinasti Meurah Silu. Di saat dinasti Meurah Khair menjadi sultan yang pertamanya langsung dijabat oleh Meurah Khair. Kemudian dinasti Meurah Khair ini merupakan dinasti awal dari perkembangan Samudra Pasai. Setelah Meurah Khair mangkat dan beliau bergelar dengan Maharaja Mahmud Shah, dilanjutkan dengan Maharaja Mansur Shah dari tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Kemudian raja atau sultan yang ketiga pada Samudra Pasai dinasti Meurah Khair ini adalah Maharaja Ghiyasuddin. Maharaja Ghiyasuddin Shah mulai menjabat tahun 1133 Masehi sampai 1155, dan terakhir pada dinasti Meurah Khair ini yang menjadi sultan adalah Meurah Nu, Maharaja Nuruddin, atau dikenal dengan Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Baik, dinasti yang kedua pada kerajaan Samudra Pasai adalah dinasti Meurah Silu. Sultan pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh yang memimpin dari tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Sultan yang kedua Sultan Muhammad Malik Zahir dari tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan yang ketiga Sultan Mahmud Malik Zahir tahun 1326 sampai 1345. Dilanjutkan dengan Mansur Malik Zahir tahun 1345 sampai 1346. Sultan Malik Zahir dari tahun 1346 sampai 1383. Dan terakhir adalah Sultan Zainal Abidin tahun 1383 sampai 1403 Masehi. Sultan Zainal Abidin pada saat pemerintahannya penyebaran Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirim mubalik Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Kerajaan yang kedua di Sumatera adalah Kerajaan Malaka yang didirikan oleh Iskandar Shah. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah atau Laksamana Hang Tuah. Terakhir Sultan Alauddin Shah. Itu merupakan sultan yang menguasai Kerajaan Malaka. Kerajaan di Sumatera yang ketiga adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam didirikan oleh Ali Nur Hayat Shah. Sultannya yang kedua adalah Sultan Salahuddin. Kemudian dilanjutkan oleh Alauddin Riyad Shah Al-Fahad. Untuk kita ketahui, pada Kerajaan Aceh Darussalam ini ada 14 sultan yang berkuasa. Namun kejayaan dari Aceh Darussalam ini pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan oleh Iskandar Sani, terakhir oleh Sultanah Tajul Alam. Pada masa kepemimpinan Iskandar Sani ada dua orang sastrawan yang terkenal, yaitu Nuruddin Al-Ramili dan Hamzah Pansuri. Baik, selanjutnya kita bahas kerajaan Islam di Sulawesi. Munculnya kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung pada saat itu. Kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya adalah Goa dan Talo, kemudian Bone, Wajo, Sopeng, dan Buton.
Tokoh penyebaran Islam adalah Datuk Ribandang. Untuk membangun satu kekuatan wilayah, Goa dan Talo menyatukan beberapa wilayah lainnya menjadi Kerajaan Makassar. Setelah disatukan menjadi Kerajaan Makassar, raja yang pertama yang memimpin di saat itu adalah Alauddin Awalul Islam. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang memimpin dari tahun 1653 Masehi sampai 1669 Masehi. Daerah kekuasaan Goa dan Talo atau Makassar terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin terkenal dengan seorang yang pemberani sehingga dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Materi yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanahnya yang subur, kaya akan rempah-rempah, menjadikannya terkenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Sehingga terjadilah perebutan kekuasaan antara Ternate dan Tidore yang menimbulkan munculnya persekutuan. Ada persekutuan Uli Lima dan ada juga dinamakan dengan persekutuan Uli Siwa. Persekutuan Uli Lima meliputi wilayah Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kemudian persekutuan Uli Siwa meliputi Tidore, Makyan, Jailolo, dan lain-lain. Sekitaran tahun 1512, bangsa Portugis berhasil masuk ke Ternate dan Spanyol masuk ke Tidore. Kemudian 10 tahun bangsa Portugis dapat membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Hal ini menyulutkan perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Akan tetapi di dalam perundingan Sultan Hairun ditangkap oleh Portugis. Sepeninggal Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Babuloh tahun 1575 Masehi. Sultan Babuloh berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate. Setelah Sultan Babuloh berhasil menyatukan seluruh pulau-pulau yang ada di Maluku dan sebagian besar di Papua, beliau dijuluki dengan Tuan dari 72 pulau. Nah Ananda, demikianlah paparan materi KD 3.2. Mudah-mudahan bisa Ananda pahami, namun jangan lupa selalu menerapkan literasi dengan cara membaca buku paket yang sudah ada dan juga mencari referensi-referensi lainnya. Kita tutup materi kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk lebih mantapnya materi ini, silakan Ananda kerjakan latihan dan tugas yang sudah tersedia di classroom kita masing-masing. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Berdoa kepada Allah agar pandemi ini berlalu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.